Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar siswa semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran interaktif. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang instalasi penangkal petir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari sistem penangkal petir, siswa dapat menjelaskan teori tentang instalasi penangkal petir sesuai dengan teori yang ada. Adapun materi pembelajaran kita adalah yang pertama pemasangan instalasi penangkal petir, dan yang kedua pemahaman tentang komponen-komponen instalasi penangkal petir. Baiklah, kita bahas tentang fenomena penangkal petir. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan awan yang bermuatan listrik negatif. Petir ini akan selalu mencari jalan yang paling mudah ke tanah, karena di tanah merupakan massa konduktif yang potensial listriknya sama dengan nol. Sehingga petir ini akan mengalir ke tanah kemungkinan besar melewati lapisan udara yang lembab dan terionisasi, atau melalui bangunan tinggi, cerobong asap, menara, maupun pohon-pohon tinggi. Bahaya sambaran petir. Sambaran petir memiliki kemampuan merusak yang sangat hebat dan merugikan bagi objek yang ada di bumi. Jika petir menyambar sebuah gedung, maka peralatan listrik atau elektronik yang ada di dalamnya akan ikut rusak, dan kemungkinan besar akan mengakibatkan kebakaran gedung. Sehingga petir ini perlu dikendalikan dengan menggunakan penangkal petir. Instalasi penangkal petir mempunyai beberapa komponen. Yang pertama batang penangkal petir, yang kedua konduktor, dan yang ketiga grounding yang diamankan berupa titik. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari batang penangkal petir atau air terminal tadi. Batang penangkal petir ini ada banyak jenisnya, namun kesemua jenis ini mempunyai prinsip yang sama, yakni batang inilah yang akan menangkap petir. Oleh karena itu, batang ini haruslah terbuat dari bahan yang mempunyai kemampuan mekanis yang tinggi dan mempunyai nilai tahanan yang kecil, sehingga petir akan langsung mencari batang penangkal petir ini untuk media awan yang akan dilaluinya. Yang kedua adalah kabel penghantar penangkal petir. Ada banyak jenis kabel yang digunakan. Yang pertama adalah NYY. NYY adalah kabel yang terdiri dari dua lapis insulasi. Yang pertama adalah isolasi PVC dan yang kedua adalah selubung PVC. Jadi dia terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolasi PVC dan selubung PVC. Fungsi isolator atau isolasi adalah untuk melindungi dari induksi dan loncatan arus listrik antara kabel dengan material lainnya dengan sifat konduktor atau penghantar. Umumnya, kabel NYY yang sering digunakan dalam instalasi penangkal petir adalah dengan ukuran penampang 50 sampai dengan 70 mm. Yang kedua adalah kabel NYA. Kabel NYA adalah kabel yang terbuat dari tembaga dan dilapisi dengan isolasi PVC, tetapi tidak menggunakan selubung. Ukuran penampang yang digunakan untuk instalasi penangkal petir adalah NYA ukuran 50, 70, 90 hingga 120 mm. Dan yang ketiga adalah kabel koaksial.
kabel koaksial memiliki isolator yang berlapis. Konduktornya pun terdiri dari 2 buah konduktor yang masing-masing memiliki luas penentang 35 meter. Dan selanjutnya yang digunakan untuk menghantar pada instalasi penangkal petir adalah kabel BC atau Bear Cooper. Kabel BC ini tidak memiliki isolasi maupun selubung, sering digunakan pada menghantar instalasi penangkal petir jenis runcing atau konvensional. Dalam pemasangan kabel BC ini haruslah menggunakan PVC, dan ukuran diameter kabel BC yang digunakan adalah 50 mm. Selanjutnya kita bahas tentang grounding sistem penangkal petir. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas pembumian. Di pembumian ini adalah gunanya untuk membuang muatan-muatan listrik yang terdapat di petir ke tanah, karena listrik ini akan cenderung mengalir ke tanah. Adapun bagian-bagian dari pembumian adalah elektroda pertanahan, pelam, dan kawat penghantar. Faktor yang mempengaruhi dari grounding sistem penangkal petir ini adalah kadar air tanah, kemudian mineral garam, kesamaan, dan tekstur tanah. Teknik pembuatan grounding ada 3 jenis. Yang pertama, single rod grounding. Single rod grounding ciri-cirinya dia hanya terdiri dari 1 buah elektroda pertanahan yang ditanamkan di tanah. Kelayakan grounding pembumian harus bisa mendapatkan nilai tahanan sebaran yang maksimalnya 5 ohm. Bila kita mendapatkan nilai tahannya di bawah 5 ohm lebih baik. Namun untuk kalau seandainya di tanah yang memiliki nilai massa jenis yang besar, mencapai tahanan pertanahan 5 ohm ini akan sangat sulit. Makanya ada teknik pembuatan yang kedua, yakni dengan parallel rod grounding. Grounding parallel system menjadi tindakan alternatif bila sistem single rod ini masih mendapatkan hasil yang kurang baik atau masih di atas 5 ohm. Masih di atas 5 ohm. Jadi kita bisa memparalelkan beberapa buah elektroda pertanahan sehingga nanti menghasilkan nilai tahanan yang diinginkan, ini di bawah 5 ohm. Jarak antara elektroda pentanahan 1 dan pentanahan 2 maksimal adalah 2 meter. Dan yang ketiga adalah multi grounding system. Cara pembuatan, kita meletakkan titik grounding rod di board dengan lebar kisaran 2 inci atau lebih, kemudian diisi dengan tanah humus sampai dengan penuh. Setelah itu ground rod dimasukkan, kemudian diisi air. Setelah itu parit penghubung antara ground rod yang sudah terpasang penghubung BC ditimbun kembali dengan tanah humus sehingga nanti dihasilkan pentanan yang lebih baik. Demikianlah di video kita kali ini tentang instalasi penangkal petir. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.